Unjuk rasa hari ketiga di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu sore diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula saat petugas kepolisian berupaya menghalangi massa aksi dari jaringan intelektual hukum nasional melakukan pembakaran ban dan poster. Kericuhan meluas hingga sempat terjadi saling dorong antara demonstran dan polisi yang berjaga. Kericuhan akhirnya mereda setelah pihak kepolisian dan perwakilan demonstran berhasil meredam emosi massa. Dalam aksi unjuk rasa yang diawali long march dan penutupan ruas jalan ini, massa menuntut agar Kejaksaan Agung menangkap mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang kini tidak diketahui keberadaannya. Agar tidak ada keberpihakan, massa juga menuntut agar penanganan kasus dilimpahkan dari Kejagung ke KPK. Serta penanganan kasus dilakukan secara transparan dan profesional. Seruan aksi menuntut ditangkapnya mantan Jampitsus Febri Ardiansyah terus bergulir sejak penanganan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Febri diambil alih dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya 2 hari beruntun, Gedung Kejaksaan Agung digeruduk aliansi mahasiswa. Sehari sebelumnya, yakni pada Senin sore, aksi unjuk rasa mahasiswa di Kejagung berakhir ricuh. Massa beberapa kali berusaha merangsek ke dalam gedung Bundar Kejagung, namun dihalau petugas. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Keputusan Presiden telah ditandatangani dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Ardiansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Ardiansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi karena ikut main proyek dan menerima suap. Total penerimaan diduga mencapai 12,4 miliar rupiah dalam bentuk uang tunai dan juga barang. Dalam konferensi pers di gedung KPK, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan berdasarkan bukti permulaan yang sah, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
KPK juga menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Lalu Ahmad Zaini selaku Bupati Lombok Barat, Sudirman selaku Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Lombok Barat, dan Alfonsius Gani selaku Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen. KPK menduga kasus ini berawal dari perintah Bupati Lombok Barat ke Kadis PUPR PKP untuk membantu tersangka Sudirman mendapatkan proyek. Atas proyek yang dimenangkan, Bupati rutin mendapatkan barang, fasilitas hingga uang tunai. Tidak kenal lelah, tidak kenal waktu. Dari uang-uang yang diterima dari hasil proyek tersebut sejumlah 41 miliar oleh SUD melalui CVDKK diantaranya dialirkan kepada LAZ selaku Bupati sebesar total 10,8 miliar. Ini yang kemudian diketahui selaku kepala daerah ini terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan tadi CVDKK. Bahwa selain dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan dinas-dinas lainnya, LAZ juga diduga menerima sejumlah uang, barang ataupun fasilitas dari saudara ALG selaku Direktur Utama PT MSI yang merupakan vendor dari PT AMGM yang merupakan perusahaan air minum daerah di Lombok Barat. Pemirsa, kasus korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sepanjang tahun ini saja sudah ada 11 kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Sepanjang 2026, KPK sudah melakukan belasan operasi tangkap tangan atau OTT. Sebagian besar diantaranya menjaring kepala daerah, mulai dari wali kota hingga bupati. Yang terbaru adalah OTT di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Senin 20 Juli 2026. Dengan adanya OTT yang menjerat Bupati Lombok Barat, total sudah ada 11 kepala daerah yang terjaring operasi senyap KPK sepanjang tahun ini. Berikut daftar kepala daerah yang terjaring operasi senyap KPK sepanjang 2026. Wali Kota Madiun, Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan, Fadi Arafik, Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Tobari, Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rahman, Bupati Tulung Agung, Gatot Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim, Edison, Bupati Kuantan Singinggi, Suhardiman Ambi, Bupati Langkat, Syah Afandin, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, dan terakhir Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Maraknya kepala daerah yang terjerat korupsi menjadi sorotan. Terlebih lagi, para kepala daerah tersebut sebelumnya telah mengikuti retret yang salah satu materinya adalah terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. Daftar panjang kasus ini menunjukkan persoalan korupsi di lingkungan pemerintah daerah masih kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih serius.